Ru'yah itu apa? Ada ru'yah yang bersifat syariah dan ada yang bersifat syirkiyah. Ruqyah itu adalah doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat Al-Qur'an, doa dari Nabi SAW agar Allah menyembuhkan penyakit lahir maupun batin di dalam diri orang tersebut. Kalau Syekh Al-Albani menurut beliau jangan panjang lebar sama jin, karena jin itu pendusta. Secara umum, secara general, ilmu yang harus dimiliki oleh peruqyah itu seperti apa sih? Ilmu yang pertama ilmu Al-Quran, kemudian ilmu ruqyah, tempat masuknya syaitan, tentang syaitan, kehidupannya, makanannya, bagaimana dia bisa menyesatkan orang, bagaimana dia mengganggu orang. Peruqyah ini aneh banget ya. Di situ ada keris, ada bunga, ada apapun, tetapi juga disisipkan bismillah dan ada sholawat di situ. Kadang-kadang dia menampakkan diri bahwa dia orang baik, sedangkan dalamnya tidak. Contoh, dia baca bismillah dengan keras, tapi di hatinya baca mantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali dalam Jendela Hikmah, masih bersama guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekhuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Syekhuna? Masih hidup, alhamdulillah sehat. Tetap semangat untuk berdakwah. Harus semangat. Hari ini ada sebuah tema yang sangat menarik sekali dan ini mungkin menjadi konsumsi kita sehari-hari. Dunia modern menyiapkan satu media yang disebut dengan media sosial. Apa-apa dulu yang pernah terjadi tetapi tidak pernah dikonsumsi karena memang tidak ada alatnya. Betul. Sekarang kita bisa menyaksikan. Yang salah satunya adalah ruqyah. Dulu mungkin sudah ada, tapi tidak sepopuler sekarang. Lah ternyata cara merespon mereka bikinlah channel-channel yang sifatnya ruqyah. Cuman kita sebagai umat yang harus cerdas adalah umat yang harus memilih mana yang benar. Ruqyah itu apa? Karena memang muncul satu perbedaan pendapat di sini. Ada ruqyah yang bersifat syariah dan ada yang bersifat syirkiyah. Sebelum kita masuk ke sana dan bagaimanakah prosesi ruqyah yang benar, kita akan pahami terlebih dahulu apa sesungguhnya yang disebut dengan ruqyah. Syekhuna. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau ruqyah artinya doa. Oke. Dalam istilah ulama, ruqyah itu adalah doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat Al-Quran, doa dari Nabi SAW agar Allah menyembuhkan penyakit lahir maupun batin di dalam diri orang tersebut. Itu arti daripada ruqyah. Kenapa kita namakan ruqyah syar'iyyah dan ini ruqyah syirkiyah? Kan dulu orang sebut ruqyah, faham? Ya. Ruqyah itu artinya doa, mendoakan orang biar sembuh gitu. Antum mendoakan orang itu meruqyah dia. Jadi kalau ditambahkan ruqyah syar'iyyah, karena sekarang banyak fenomena dan ruqyah yang tidak sesuai syariat. Sebagai pembeda begitu ya? Pembeda. Jadi membeda antara hak dan batil, yang benar dan salah. Maka kita sebut dengan ruqyah syar'iyyah. Artinya ruqyah sesuai dengan syariat. Karena ada yang namanya ruqyah syirkiyah, yang bertolak, yang bertentangan dengan aturan Islam. Nah, kalau kita perhatikan, Syekh, misalkan seperti yang saya katakan tadi, ada dua di sini, ruqyah syariah dan syirkiyah. Lantas perbedaan yang paling menonjol itu seperti apa? Yang dikatakan syariah dan syirkiyah. Nah, syariah itu artinya sesuai syariat, tidak ada pelanggaran di dalamnya. Pada saat diruqyah, perempuan dan peruqyah itu tidak berduaan di ruangan. Dan tidak disentuh menggunakan tangan tanpa ada alas, atau ada pembatas, atau ada penghalang, atau ada sarung tangan. Yang kedua, ruqyah syar'iyyah itu adalah dia menggunakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sedangkan ruqyah syirkiyah dia menggunakan mantra-mantra atau hal-hal yang menyimpang daripada syariat. Ya, pakai duba atau pakai apa, dengan tata cara yang berbeda dengan yang kita maklumi, yang kita fahami. Kalau cuma sekedar duba biar wangi dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Nabi SAW senang dengan yang wangi-wangi gitu. Apalagi kebersihan gitu kan. Nah, tapi yang lihat ruqyah syirkiyah ini yang sangat berbeda sekali. Dengan apa? Gayanya, bahasanya, media yang digunakan untuk meruqyah orang. Kadang-kadang meruqyah perempuan berduaan di ruangan, tidak boleh, atau memegang bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh, apalagi maksudnya tambah menggunakan alas tangan atau sarung tangan dan lain sebagainya. Nah, atau kadang-kadang mau ruqyah orang, contohnya harus ada ayam warna tertentu, kambing warna tertentu. Nah, itu yang namanya ruqyah syirkiyah. Artinya apa? Tidak sesuai dengan syariat. Di situ ada mengandung unsur apa? Kemusyrikan, syirik di dalamnya. Itu yang kita harus
bedakan dari dua hal ini. Tapi kalau kita teliti dari literatur tentang ruqyah itu sendiri, sebenarnya tidak terlalu banyak hadis-hadis yang mengisahkan. Yang paling populer adalah ketika Nabi mengutus utusannya ke suatu daerah, ketemu orang sakit dan diruqyah dengan Al-Fatihah mungkin. Nah, di situ bisa mengambil bagian, istilahnya ada bayarannya di situ ya. Nah, tapi kalau yang sekarang ini, kenapa muncul doa-doa tambahan mungkin begitu ya? Padahal Rasulullah tidak secara tegas harus pakai ayat ini, ayat ini. Nah, sekarang kita mau mengusir jin begitu ya. Pakailah Al-Baqarah ayat kesekian, terus ini ayat kesekian. Nah, ini sebenarnya gimana nih? Improvisasi atau memang diajarkan oleh para ulama? Untuk hadis yang tentang ruqyah itu banyak juga sebenarnya. Tapi yang paling masyhur hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang ketika salah satu pemimpin wilayah, kaum, suku, kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah sembuh. Bahkan Nabi sendiri yang meruqyah cucunya. U'idzukum bi kalimatillahi tamma min kulli syaitan wa min kulli ain lamah. Saya melindungi kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah yang sempurna daripada godaan syaitan dan seterusnya. Nabi kan u'idzukum bi kalimatillahi tamma. Saya melindungi kalian dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hamma, dari setiap syaitan dan lain. Nah, itu Nabi meruqyah cucunya, dan Nabi meruqyah dirinya sendiri. Dengan mengumpulkan doa telapak tangannya meruqyah, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiup, diusapkan ke wajahnya dan bagian yang bisa disentuh oleh tangan beliau dari badan beliau gitu. Setiap malam dilakukan oleh Rasulullah, dan itu cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan Nabi SAW pernah melihat anak ya ada sebuah penyakit, maka kata Nabi SAW, ruqyahlah dia terkena ain. Maka kita kena ruqyah ain atau ruqyah hasad atau ruqyah sihir atau lain sebagainya. Ayat yang kita gunakan itu adalah seperti qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sudah kan ada dalilnya. Dua surat ini turun karena pengobatan untuk Nabi SAW. Betul. Kita menggunakan ayat Al-Kursi karena ayat Al-Kursi itu paling mulia dalam Al-Quran, dan di situ keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Al-Kursi ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran, dan diambil oleh para ulama bahwa ini yang paling bagus, paling itu namanya ijtihad para ulama. Dan kita pakai Al-Fatihah karena pernah digunakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Sebenarnya Al-Quran semua obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Allah sebut syifa, bukan dawa. Dawa itu menggunakan obat, itu dawa artinya bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa, penawar, berarti insya Allah sembuh. Kalau kita konsumsi obat yang sesuai penyakit, insya Allah sembuh. Maka begitu, kita ulama mengutip ayat-ayat tentang sihir. Wa ulqiya as-sahratu sajidina qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Qala Musa ma jitum bis-sihri inna Allah sayubtiluhu. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahir haitsu ata. Mereka memetik ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memang punya keutamaan dan fadilah besar. Seperti qul uhiya ilaina istama'a nafarun minal jinni faqalu sami'na al-Qur'an ajaba. Awal surat Al-Jin, was-saffati saffa, awal surat As-Saffat. Kemudian ayat-ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin. Itu ada sebagian yang menjadi ijtihad para ulama. Ijtihad intinya di situ ya. Ijtihad para ulama. Dan memang ada dari Nabi SAW yang Nabi SAW meruqyah dengan ayat atau doa-doa tertentu yang sudah kita diambil, kemudian ulama berusaha berijtihad mengambil ayat-ayat yang cocok untuk masalah ruqyah. Soalnya kalau kita perhatikan penulis buku tentang ruqyah, salah satunya adalah Syekh juga di situ. Itu ada banyak ayat-ayat pilihan. Nah, artinya kalau kita perhatikan tadi, Rasulullah sesungguhnya tidak mengajarkan banyak ayat, tidak bahkan Al-Fatihah pun sudah cukup gitu. Iya, betul. Karena tambahan juga pertama penilaian untuk mendengarkan Al-Quran dan menguatkan hati dan diri seorang peruqyah. Karena makin banyak zikir, peruqyah itu terlindungi. Badannya menjadi kuat dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dilakukan oleh para peruqyah. Kadang-kadang ayat itu kadang-kadang diulang 7 kali, 10 kali. Kan dia nggak ada anjurannya. Tapi kita lakukan untuk apa? Biar benar-benar ada efeknya kepada si jin yang mendengarkan ayat tersebut. Nah, apa yang terjadi, Syekh, ketika seseorang dikatakan kemasukan jin di situ, kesurupan? Ada beberapa ustadz yang dengan mengatakan istilahnya ukhruj adullah gitu sudah cukup. Tetapi ada ustadz yang sampai mohon maaf berkeringat begitu dengan sekian banyak ayat, tetapi tidak ada efeknya begitu, saya. Ya, kalau Syekh Al-Albani menurut beliau jangan panjang lebar sama jin, karena jin itu pendusta. Maka jangan diajak berdialog. Menurut Syekh Al-Albani begitu. Beliau mengatakan ukhruj aduwallah, keluar wahai musuh Allah, itu saja. Sebagaimana Rasulullah SAW demikian. Ukhruj aduwallah ana Rasulullah. Ya, keluar musuh Allah, aku adalah Rasulullah. Itu. Kalau Nabi SAW. Maka Syekh Al-Albani bilang nggak usah panjang lebar sama jin. Karena jin itu pendusta kan. Dan akhirnya banyak orang yang mengatakan, ya tentu sajalah Rasulullah mengatakan ayat pendek jin sudah keluar, apalagi kita. Nah, ini sebenarnya bisa disebut apakah memang kita salah menyebutkan makhrajul huruf atau apa, atau memang kita sendiri yang tidak bersih dalam untuk rangka membersihkan orang gitu. Enggak, sebenarnya kan Al-Quran itu didengar oleh siapapun, insya Allah ada pengaruh. Tapi ya
Kalau kita bilang Rasulullah, kan Rasulullah nggak perlu baca juga, jinnya takut gitu kan. Iya. Apalagi ini Nabi utusan Allah, dapat wahyu dan lain sebagainya, makhluk paling mulia. Beda dengan kita. Kita ini yang maaf, ya mungkin gara-gara Al-Fatihahnya pelempotan sampai ada satu merukyah pasien tiba-tiba salah baca Al-Quran. Ya, malah pasien yang ngikutin, yang satu lagi jinnya benerin, kamu salah baca tadi gitu. Ya, jinnya aja lebih pintar gitu. Bagaimana mau dikeluarkan? Lah gimana kalau kita menghadapi kondisi seperti ini? Kadang-kadang qul huwallahu ahad dibetulin, nggak begitu ucapannya. Nah, ini berarti kita dimain-mainkan begitu. Bukan, berarti itu kualitas peruqyah itu kurang bagus. Astagfirullah. Maka kita bilang, jangan berani tampil sebelum ilmumu cukup. Kita harus punya ilmu yang bagus, yang cukup dulu, baru kita bisa tampil. Kalau kita nggak tampil, bahaya. Maksudnya tampil tambah ilmu, itu ngeri sekali. Apalagi membahayakan seperti ada perempuan atau laki pernah di Timur Tengah di ruqyah, kemudian dia pakai sandal atau pakai alat, dia mukul kepalanya, mungkin dia merasa bahwa itu jin yang kena itu loh, pukulan. Akhirnya tiba-tiba itu pingsan itu orang. Akhirnya dia bilang, alhamdulillah jinnya udah keluar. Ternyata bukan jin yang keluar, rohnya yang keluar. Orang itu meninggal gitu. Maka banyak para peruqyah yang tidak mengendalikan dirinya dengan ilmu atau tidak mendalami ilmu ruqyah, banyak yang dipenjara. Ya karena pelanggaran yang terjadi. Ya Allah. Dan kita pernah menyaksikan ini. Saya banyak menyaksikan bukti-bukti begitu ya. Ketika orang diruqyah, orang ini sembuh, tetapi anaknya yang sakit. Begitu anaknya disakit, keluarga yang lain kemasukan juga. Jadi artinya kan belum sampai pada titik final. Itu memang benar balas dendam. Jin itu balas dendam. Karena kan dia mengganggu, merasa terganggu dari bacaan kita. Contoh Mas Agung meruqyah saya, kemudian saya merasa jin itu merasa terganggu, akan mencari peluang menyerang antum. Kalau antum benar-benar kuat, berarti dia cari orang terdekat antum yang ketika disakiti, antum bisa merasakan penderitaan atau sedih gitu, atau meninggalkan pasien tersebut. Berarti sangat berat ya untuk meruqyah, artinya bukan cuma kita ketika kita kuat, istri kita yang kena. Itu ada zikir untuk kita mempentingin diri kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita. Kenapa? Bahaya, rumah kita juga, kendaraan kita, barang kita. Kan kita nggak tahu, kita bermain dengan sesuatu yang gaib, yang nggak pasti, yang nggak jelas, yang nggak kelihatan. Nah, itu banyak orang berjanji, banyak ngobrol, banyak ngoceh dan lain. Iya, minta syarat-syarat yang ini. Betul sekali. Jadi ketika saya menghadapi itu, saya juga punya memiliki kemampuan untuk meruqyah. Ketika jin itu mempersyaratkan harus bunga ini, harus air dari 8 sumur. Saya nggak pernah kasih. Kenapa? Karena dia kalau kita tunduk sekali sama dia, seterusnya akan tunduk dan dia akan bermainkan kita. Wow. Maka peruqyah itu harus kuat. Kalau kita kuat, dia lemah. Kalau kita lemah, dia kuat. Jadi kadang-kadang dia bilang, ya udah kasih rokok aja sama kopi. Ente bener. Itu bagaimana mau kasih rokok sama kopi? Nah itu kita larang. Bukan apa? Karena permintaan dia. Pernah suatu saat saya lagi ruqyah di Mesir, perempuan yang kerasukan itu tiba-tiba jinnya bilang, ya udah kalau mau saya keluar salaman sama saya. Saya bilang boleh kalau kamu menampakkan diri langsung saya salaman dengan kamu. Tapi nggak berani bersama dengan ini karena ini perempuan. Kan dia masuk dalam tubuh perempuan. Dia ajak saya salaman. Kan sebenarnya dia jebakan, menjebak saya dalam maksiat. Kalau dia lihat, oh ente ini kurang pinter, berarti saya nggak bisa keluar. Walaupun itu kayak trik aja atau ngeprank saya, sehingga dia 2 hari balik lagi atau sejam saya pergi balik lagi gitu. Maka kita harus tahu bahwa dia punya trik dan permainan yang berbahaya. Gitu ya. Yang kita harus hindari. Tipuan itu memang sangat menyesatkan untuk menjebak kita. Secara umum, secara general, ilmu yang harus dimiliki oleh peruqyah itu seperti apa saya? Ilmu yang pertama ilmu Al-Quran, kemudian ilmu ruqyah, tempat masuknya syaitan, tentang syaitan kehidupannya, tentang jin kehidupannya, makanannya, bagaimana dia bisa menyesatkan orang, bagaimana dia mengganggu orang. Nah, kemudian pengalaman, kemudian guru, kemudian belajar banyak kitab. Gitu. Nah, dan harus semua metode yang kita kerjakan itu diberitahukan kepada ulama yang lebih sepuh dari kita atau lebih paham, lebih senior lah. Kita tanya, boleh nggak metode ini? Kan pernah kita nonton orang yang pakai pistol gitu kan, pistol mainan gitu kan, dimainin orangnya itu ketakutan. Nah, itu metode-metode begini kita harus cross check lebih dalam lagi apakah itu boleh atau tidak. Karena kan di berkembangan ruqyah itu luar biasa. Setiap hari kan, setiap tahun, setiap bulan. Betul. Media ruqyah itu kan berbeda-beda kan. Benar. Sekarang kan dulu kan membuat sihir buat orang atau mengganggu orang itu menyakiti orang dengan apa? Dengan mengambil bagian dari rambutnya, baju bekasnya yang belum dicuci dan lain. Sekarang kan gampang dengan foto. Betul. Kan dengan perkembangan bisa itu. Bisa ya dengan foto di media sosial kita lihat, kita kirim sihir di situ bisa ya. Bisa, nauzubillah. Nah, mungkin bisa berbagi kepada pemirsa peristiwa apa yang paling berat dalam perjalanan ketika Syekh meruqyah seseorang begitu Syekh? Kalau peristiwa itu adalah
harus kita benar-benar banyak berzikir. Dan banyak tantangan. Kadang-kadang jinnya bilang, saya keluar karena kamu. Oh jangan, keluar karena Allah, bukan karena kita. Itu kadang-kadang jebakan. Kadang-kadang berdebat. Dia kan jinnian muslim atau kafir atau Kristen atau apa. Dia debat sama saya dulu. Kamu nanti debat kan masalah agama begitu? Masalah akidah. Ya, maka kalau kita tidak punya ilmu, itu berbahaya. Jujur, kadang-kadang dia berdebat itu kayak profesor. Dia debat masalah akidah, masalah tauhid, masalah apa. Dan berwawasan juga begitu ya, saya? Berwawasan luas. Berarti ada gurunya di alam gaib gitu ya? Nah, maka kalau kita peruqyah ini nggak beres, ilmunya nggak benar, itu berbahaya lagi. Berat berarti ya. Ya kenapa? Kalau antum diajak debat, contoh, banyak orang hadir, ada orang yang sedang diruqyah, banyak orang hadir, tiba-tiba lihat antum lagi debat dengan jin, lah Ustaz dia kalah, bagaimana mengusir jin gitu loh. Benar. Jadi kita punya ilmu yang benar-benar cukup. Benar. Bukan seorang peruqyah berarti dia bisa baca Quran, bisa meruqyah, enggak. Tapi punya ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadith, yang walaupun kunci-kunci ilmunya biar kita bisa paham. Kalau kita berdialog, berdebat dengan dia itu kan aman-aman aja gitu. Iya. Karena kalau dikalahkan, ya orang pada mentertawakan. Dan orang nggak percaya dengan ilmu kita, kemampuan kita gitu. Nah, ketika orang itu kemasukan, kemudian sudah dikeluarkan oleh sang peruqyah dengan ayat-ayat tertentu, apakah ada jaminan bahwa dia tidak akan kemasukan lagi? Bisa. Maka kita harus ngecek dulu. Ketika dia keluar, ada perjanjian. Ya. Bahwa dia berniat untuk keluar dari tubuh ini tidak akan kembali lagi, maupun jasad siapapun dari kaum muslimin. Biasa kita diajarkan begitu. Iya. Berarti saya keluar karena Allah dan Rasulnya. Jika saya karena Allah Subhanahu Wa Taala, jika saya keluar karena Allah dan jujur niat Allah Taala disaksikan oleh Allah, para malaikat dan lain sebagainya. Nah, saya dimudahkan keluar oleh Allah. Tapi kalau saya tidak, saya kena laknat Allah, laknat para malaikat. Ada perjanjian begitu. Ada perjanjian. Maka nanti kita kalau dia bilang, ya udah saya udah keluar. Oke, ngecek lagi, baca surat Yasin atau ayat kursi atau Al-Fatihah. Kalau masih ada reaksi lagi berarti dia bohong. Dan itu kan kadang-kadang sering terjadi. Betul. Jadi setiap orang sesungguhnya memiliki potensi untuk kemasukan jin begitu ya. Betul. Maka kita harus dalam kondisi bersih begitu ya saya. Betul. Maka kita selalu diajarkan untuk selalu berzikir, selalu jaga ibadah. Jangan lepas wudu kadang-kadang begitu ya saya. Betul sekali. Nah, itu tadi di aspek ruqyah syariah. Tetapi kita sekarang ke ruqyah syirkiyah. Kita sering menyaksikan ketika orang meruqyah seseorang yang kemasukan jin. Nah, ini sang peruqyah ini aneh banget ya. Di situ ada keris, ada bunga, ada apapun, tetapi juga disisipkan bismillah dan ada sholawat di situ. Ini penjelasannya seperti apa? Jadi gini, kadang-kadang para peruqyah peruqyah syirkiyah ini, kadang-kadang dia menampakkan diri bahwa dia orang baik, sedangkan dalamnya tidak. Contoh, dia baca bismillah dengan keras, tapi di hatinya baca mantra. Atau itu hanya penipuan. Ya, dukun yang berkedok ustadz, kiai. Penampilannya kan ustadz, kiai. Tapi isinya bukan. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Nah, sekarang yang orang awam nih, orang awam umum kan ketika dia kemasukan jin atau sakit di mana gitu, saya akan datang ke peruqyah. Nah, ini kan agak susah kalau orang-orang awam yang sedikit ilmunya, saya harus datang ke ustadz siapa, kiai siapa gitu. Gimana cara secara umum untuk membedakan antara syariah dan syirkiyah? Ya, maka kalau kita melihat ada beberapa ciri pada dukun ini atau orang yang akan dinyatakan dukun. Yang pertama, apabila dia bertanya kepada pasien nama ibunya. Contoh, antum lagi sakit, saya nanya, nama ibumu siapa? Kenapa ibu saya? Karena ada hubungan antara jin dan nama ibu gitu. Ada di penjelasannya juga tersendiri bahwa kenapa dia menggunakan nama ibu gitu. Nah, maka dia pasti bertanya nama ibu. Yang kedua, dia kadang-kadang meminta bekas baju kita, rambut kita, dan lain. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan mantra-mantra yang dibaca atau ditulis di kertas. Disuruh bakar, kemudian ditanam di tanah, dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kadang dia meminta binatang dengan warna tertentu. Warna hitam, contoh kambing warna hitam, sapi warna hitam. Kemudian berikutnya, dia kadang-kadang meminta kita menghindari air beberapa hari. Sedangkan sebagai muslim wajib mandi. Tidak mungkin, wudu dan lain sebagainya. Nah, itu udah nggak bisa lepas dari hal-hal itu. Tapi juga dengan istilahnya apa? Prosesi seperti itu, jinnya juga tetap keluar di situ, saya? Jin enggak, jin itu bermain di situ, kayak menyamar, kayak gimana ya, kayak redah gitu. Pura-pura begitu. Pura-pura ya Allah. Ada kepura-puraan di situ. Nanti lama-lama kembali lagi kencang lagi. Dan kadang-kadang meyakinkan orang bahwa fulan ini sesuai sunnah atau syariat. Padahal bukan, untuk menjebak
banyak orang-orang. Oke. Nah, seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa ru'yah sesungguhnya intinya adalah doa. Nah, ini kan menarik sekali. Ketika orang sakit secara medis, misalkan sakit jantung begitu, yang harus diselesaikan dengan operasi bedah jantung dan sebagainya. Tetapi luar biasa, Islam menyediakan satu wilayah yang disebut dengan ru'yah, berdoa. Apalagi Rasulullah, misalkan kalau kita sakit jantung dipegang sudah sembuh begitu. Nah, ini kan sebuah keajaiban yang memang perlu ditafsirkan. Lantas seperti apa? Orang ini sebenarnya harus masuk rumah sakit, tapi dengan ru'yah sudah selesai. Ini kan artinya, mohon maaf, bisa bertentangan. Orang kedokteran akan menganggap, nggak ada di dunia kedokteran, nggak ada, harus dioperasi. Tapi kalau kita buktinya bisa sembuh begitu sih. Beda gini, beda dengan kita membaca kertas atau tulisan bahasa Arab dengan membaca surat Al-Fatihah. Masya Allah. Kan tulisannya sama. Tapi ini kenapa hati kita terpengaruh dari ini? Itu kan semua hikmah Allah SWT. Dan apapun dari Allah pasti itu bermanfaat bagi manusia. Kalau kedokteran itu kan kadang-kadang dokternya salah, salah menilai, oh ini sakitnya ini, ternyata bukan. Salah memberi obat dan lain sebagainya. Tapi kalau Al-Quran dan hadis dan agama itu selalu memberikan obat yang dibutuhkan, bukan yang kita inginkan. Bahkan ketika ada salah satu contoh yang sangat populer, orang sakit keras justru dia umroh dan inginnya dia meminum air zam-zam di depan Ka'bah dan ternyata benar-benar sembuh saya. Jadi penjelasannya kan artinya segala sesuatu dari Allah dengan caranya apapun begitu saya. Kenapa kalau kita minum obat kadang-kadang sembuh? Padahal itu racikan manusia. Betul. Apalagi racikan dari Allah. Apalagi air zam-zam itu dari Allah SWT. Maaf, antum minum Panadol aja. Hilang pusingnya. Hilang, Padahal buatan manusia. Yang itu apa, yang bahan kimia lah gitu ya. Nah, apalagi dan cuma hanya sekedar air zam-zam. Makanya Nabi SAW bersabda, Zam-zamu lima syuribalah. Zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita minum. Diminta. Maaf, kita minum buat apa? Buat hafalan, buat apa? Dulu para ulama minum air zam-zam agar apa? Mencapai tingkatan ulama fulan dalam hadis, dalam tafsir, dalam Al-Quran dan lain. Sehingga dia mendapatkan lebih daripada itu. Dan banyak orang yang mengalami hal demikian. Ya, itu adalah mukjizat di dalam dunia nyata kita, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti terbaik. Dan obat, itu obat betul. segala penyakit. Penyakit pasti Allah juga menurunkan obatnya di situ. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah, kata ini, tapi jangan berobat dengan yang haram. Betul. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan tadi memang sangat luar biasa sekali. Ini penting kita mengangkat tema ini karena memang pada saat ini di dunia media sosial kita sering menyaksikan video-video yang membuat kita terperangah. Ini luar biasa, bisa begini, bisa sakti, tapi ternyata tidak. Segala sesuatu Allah lah yang memberikan kesembuhan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, jangan lupa kirimkan di Misteri Official di Instagram kita. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan kita akan jawab di episode selanjutnya. Terima kasih Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.